Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Welina Sebayang. Saya adalah dosen di program studi S1 Kebidanan Universitas Imelda Medan. Melalui video ini, saya mau menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2022. Proses pembelajaran yang saya lakukan dengan cara delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah menjelaskan apa yang saya bawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini, dan instruction adalah menjelaskan bagaimana saya akan menjalin interaksi dengan proses belajar mengajar pada peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan assessment adalah bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas dan juga di laboratorium. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah biologi reproduksi dengan kode mata kuliah BIM 110. Mata kuliah ini ditetapkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Dan mata kuliah ini diajar oleh tim, yaitu saya sendiri, Welina Sebayang, dan rekan saya, Ibu Elvalini Warnelis. Standar kompetensi dalam mata kuliah biologi reproduksi ini adalah mahasiswa mampu menguraikan sistem organ reproduksi wanita dan pria dalam setiap tahapan perkembangan. Dan mahasiswa juga mampu menjelaskan sistem genetika dasar dalam tubuh manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK dalam mata kuliah biologi reproduksi ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi perkembangan dan fungsi organ reproduksi manusia, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Yang kedua, mampu menjelaskan hormon reproduksi, siklus menstruasi, dan juga tahapan konsepsi. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan tahapan perkembangan organ reproduksi. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menganalisis embrio diferensiasi seksual dan menguraikan fertilitas, infertilitas, dan juga assisted reproduction teknologi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan janin serta plasenta. Mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan tahapan perkembangan janin dan plasenta dan menjelaskan genetika manusia. Mampu menguraikan adaptasi ekstrauterin bayi baru lahir dan menganalisis kromosom dan situs genetika. Mampu menjelaskan imunologi manusia dan konsep imunitas dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya adalah mampu membedakan sistem imun non-spesifik dalam tubuh manusia, mampu menguraikan imunoprofilaksis dan imunitas, mampu menjelaskan konsep antigen dan antibodi, dan juga menguraikan sistem mikroorganisme yang mempengaruhi kesehatan reproduksi manusia, dan juga mampu menjelaskan sistem inflamasi atau radang, dan melakukan prosedur pemeriksaan kualitas sperma untuk praktikumnya di laboratorium. Deskripsi ataupun bahan kajian pokok bahasan adalah mata kuliah ini memuat tentang biologi reproduksi laki-laki dan perempuan, perubahan anatomi dan fisiologi sel dan jaringan tubuh manusia, dan perkembangannya. Mata kuliah ini juga membahas perkembangan hormon reproduksi, genetika imunitas, dan beberapa mikroorganisme yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, serta membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem reproduksi wanita mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, dan menopause. Sistem pembelajaran pada masa pandemi ini di program studi S1 Kebidanan secara blended learning, yaitu kombinasi antara daring dan juga luring. Untuk pembelajaran teori dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Spada dan juga Zoom Meeting. Sedangkan untuk pembelajaran praktek dilaksanakan secara luring atau tatap muka, di mana mahasiswa melakukan praktikum secara bergantian sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan. Adapun menu yang ada dalam tampilan Spada itu antara lain adalah penjelasan tentang mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, RPS, modul dan juga modul teori dan juga modul praktek. Jadi mahasiswa itu sudah bisa secara langsung untuk mengupload atau mendownload ya bahan dalam setiap mata kuliah, dan juga referensi bahan ajar utama dan bahan ajar pendukung, dan absensi serta kegiatan perkuliahan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, baik secara teori dan juga secara praktek.
Menu tampilan untuk setiap pertemuan itu antara lain adalah ada tujuan dan metode pembelajaran, dan dalam setiap pertemuan itu diawali dengan pelaksanaan pretest ataupun kuis pembuka, kemudian disajikan materi dalam bentuk pack konten, kemudian ada forum diskusi. Forum diskusi ini selain melalui aplikasi Spada juga dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian ada tugas dari mahasiswa dan ada pelaksanaan post-test. Asesmen ataupun penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari kegiatan mandiri sebanyak 10%, tugas terstruktur itu adalah 10%, kemudian praktikum laboratorium 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya saya langsung saja akan melakukan pengajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke, ya hari ini kita akan belajar ya lanjutan dari pembelajaran ataupun topik kita sebelumnya. Topik sebelumnya itu kita sudah ada tentang konsepsi, ya bagaimana pembentukan janin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan janin dari 4 minggu sampai dengan aterem, sampai dengan matang, sampai dengan siap untuk dilahirkan. Saya akan share screen. Oke, bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, boleh dilambaikan dulu tangannya kayak begini semuanya. Oke, ya bagus. Oke, ya saya harap selama kita mengikuti perkuliahan ini semua on kamera, jangan ada yang menutup kameranya ya. Pertumbuhan dan perkembangan janin dari 0 sampai 38 minggu. Ya, kita tahu kehamilan aterem, ya kehamilan usia janin siap lahir ke dunia itu adalah 37 sampai 42 minggu. Kalau kurang dari 37 itu kita sebut dengan prematur, artinya dia belum siap untuk lahir. Dan kalau lebih dari 42 minggu itu juga tidak sehat atau tidak bagus. Itu kita sebut dengan istilah post-death, ya kehamilan lewat waktu. Ya, jadi apa saja yang terbentuk, bagaimana sistem pembentukannya selama di dalam kehamilan, ya kita akan lihat bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, pernah nggak dengar istilah seperti ini? Kalau misalnya janin itu ataupun kehamilan itu masih 4 minggu, nggak apa-apa dijatuhin, nggak apa-apa digugurin. Pernah nggak dengar istilah itu? Pernah, Bu. Pernah ya? Coba ya, saya mau tahu dulu nih. Yang pernah dengar, coba angkat tangannya. Kalau nggak pernah dengar ya nggak apa-apa. Yang pernah dengar aja istilah itu. Kalau 4 minggu nggak apa-apa dijatuhin, itu kan masih darah, setetes darah. Yang pernah dengar coba angkat tangannya. Ya ada beberapa ya sudah pernah dengar ya, ada juga yang nggak pernah dengar istilah itu. Ya istilah itu cukup populer lah saya katakan ya. Rata-rata banyak orang itu beranggapan kalau misalnya usia kehamilan 4 minggu itu masih hanya setitik darah. Jadi nggak apa-apa kalau dijatuhin. Nah, jadi di sini kita akan belajar sama-sama apa yang terjadi mulai dari 4 minggu sampai dengan aterem 37 minggu. Ya, jadi sejak mulai konsepsi itu adalah pertemuan antara sperma dengan ovum, sudah terjadi pembuahan, sudah terjadi bakal zigot ataupun bakal janin, bakal manusia. Walaupun ibu belum merasakannya bergerak, ya, tetapi itu sudah mulai terjadi pembentukan nyawa di situ. Nah, kita akan lihat ya. Ini adalah awal pembuahan. Ketika sperma bertemu dengan ovum, ya. Nah, begitu sperma memasuki ovum, di situ sudah mulai terjadi pembuahan, seperti saya katakan. Jadi pada saat janin itu
ataupun kehamilan itu berumur 4 minggu, ya, di situ sudah mulai terbentuk sistem pencernaan, ya, sistem saraf, dan juga sudah mulai terbentuk indera, jantung, paru-paru sudah mulai terbentuk. Ukuran janin itu pada saat 4 minggu itu sudah sebesar 2 mm ataupun sebesar biji kacang hijau ya, tahu kacang hijau ya, 2 mm itu nggak sampai 1 cm. Segitulah kecilnya. Tapi sekecil itu sudah ada di situ jantungnya, paru-parunya, sudah ada juga di situ tulang belakangnya, ya, sudah mulai terbentuk di situ usus ataupun pencernaan dari yang kecil sebesar kacang hijau itu. Nah, jadi artinya apa? Usia 4 minggu itu sudah merupakan satu kesatuan nyawa. Ya, nah, apa yang mau saya sampaikan di sini kepada adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian, kita adalah seorang bidan yang akan nanti menjadi bidan profesional di lapangan. Suatu hari ketika kita mungkin ditawarkan untuk melakukan tindakan aborsi atas alasan apapun, kecuali menyelamatkan nyawa ibu, ya. Kecuali menyelamatkan nyawa ibu, jangan pernah kita tergiur untuk melakukan tindakan aborsi. Karena seperti saya katakan, sejak pembuahan itu sudah terbentuk satu nyawa di situ. Oke, seperti saya pernah bilang juga, ya, apakah berbeda membunuh anak berusia 5 tahun dengan membunuh seorang nenek-nenek berusia 90 tahun? Sama-sama tetap membunuh, iya kan? Nah, begitu juga dengan membunuh nyawa usia ataupun umur 4 minggu, itu juga tetap membunuh nyawa. Apalagi sampai membunuh anak sendiri. Nah, itu akan menjadi satu trauma yang dibawa seumur hidup, perasaan merasa bersalah, merasa berdosa, itu akan dibawa seumur hidup. Jadi jangan sampai kita menimbulkan orang yang trauma seperti itu dengan kita membantu proses aborsinya. Itu yang mau saya tekankan juga. Di samping kita memahami, ya, kita memahami apa itu prosedurnya, apa saja itu yang bertumbuh dari minggu ke minggu, kita juga harus tahu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas, Bu. Ya, kita lanjut ya. Usia 8 minggu. Kita sebenarnya setiap minggu itu tetap ada yang bertumbuh. Tetapi di sini saya akan bagi berdasarkan trimester dan berdasarkan bulan aja. 4 minggu itu kan 1 bulan, ya. 8 minggu itu 2 bulan. Nah, jadi dari 4 minggu ke 8 minggu, tadi 4 minggu berapa tadi? 2 mm. Nah, 8 minggu dia sudah panjangnya itu sudah 2,5 cm. Ya, 2,5 cm. Dan di situ sudah mulai terbentuk jari-jarinya, tulangnya sudah mulai kelihatan, ya. Walaupun dia masih sangat muda, ya, tulangnya itu masih sangat muda, seperti pada gambar ini nih. 2 cm ya, bisa dibayangin 2 cm sekecil apa ya, 2 cm segini aja nih. Sampai ruas jari telunjuk ini nggak sampai segini. Nah, jadi usia 1 bulan ya masih segitu. Makanya kadang-kadang yang kita kan banyak ya kehamilan yang tidak dikehendaki, kehamilan yang tidak diharapkan, ya. Jadi sampai dia usia 2 bulan, 3 bulan itu kan kalau ditutup-tutupin ya masih bisa, karena memang dia masih kecil. Masih 2 cm, jadi ya belum kelihatan. Namanya 2 cm, jadi perutnya juga belum kelihatan. Kalau masih 8 minggu atau 2 bulan, itu belum kelihatan. Oke? Nah, kemudian walaupun belum kelihatan, seperti saya bilang tadi, di situ dia, tadi kan jantung, paru-paru, usus itu sudah mulai dibentuk di usia 4 minggu, 1 bulan. Itu akan terus berkembang semakin besar. Nah, pada usia 8 minggu ataupun 2 bulan, dia sudah bertambah yang terbentuk. Bukan hanya jantungnya tadi, tapi sudah mulai bertambah, mulai jari-jarinya, mulai tulangnya. Dan pada usia 8 minggu ini jantungnya sudah berdetak. Tadi kan masih baru terbentuk, ini sekarang dia sudah berdetak. Tapi masih hanya bisa didengar dengan USG.
Ya, kalau 8 minggu belum bisa didengar dari monoral ataupun alat yang manual punya bidan belum bisa. Tapi kalau USG sudah bisa didengar. Nah, kemudian Ibu mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. suaranya kurang jelas. Mungkin sinyal di Jelas situ ya. kok, Bu. Iya jelas kok, Bu. Jelas ya? Bu, jelas. Jelas ya, mungkin sinyal di tempatnya ya. Kalau bisa pindah lokasi. 8 minggu kan 2 bulan ya. Setelah 2 bulan kita lanjut 12 minggu. Dia sudah panjangnya itu 5 sampai 7 cm ya, 5 sampai 7 cm ini sekitar kira-kira segini ya, 5 cm. Oke, jadi 12 minggu itu dia sekitar 5 cm, 5 sampai 7 cm. Nah, kalau nanti kita akan belajar di askep kehamilan ya. Kalau 12 minggu itu dia itu sudah pinggir atas simpisis sudah mulai terasa. Kalau tadi 8 minggu itu sama sekali belum terasa. Ya, belum teraba kalaupun dipegang ya. Nah, tapi kalau 12 minggu dia sudah mulai teraba karena dia sudah sekitar 7 cm, 5 sampai 7 cm. Dan di situ ya 12 minggu, 3 bulan janinnya itu sudah bisa mendengar dan dia juga di situ sudah mulai sistem urinaria ya, buang air kecil. Janinnya itu sudah melakukan buang air kecil di dalam kandungan. Organ reproduksinya sudah mulai terbentuk di situ. Jadi pada saat usia 12 minggu, 3 bulan, di situ sudah mulai terbentuk apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi belum kelihatan kalau di USG. Hanya saja sudah terbentuk. Organ reproduksinya sudah terbentuk. Kalau perempuan, rahimnya, uterusnya sudah mulai terbentuk di situ. Pada saat usia kehamilan 3 bulan. Jadi bayangin kalau misalnya usia 3 bulan, mamanya dugem-dugem ya. Jadi janinnya di dalam kedengaran karena organ pendengarannya sudah mulai berfungsi. Makanya ada penelitian musik klasik bisa mencerdaskan otak ya. Selama kehamilan ibunya disarankan sering-sering dengar musik klasik, bisa mencerdaskan janin. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya? Sudah Bu, sudah jelas. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Agus Mutiara Situmeang, ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan ibu agar usia kehamilan tadi dari 4 minggu sampai 12 minggu tadi itu berjalan dengan baik? Kan tadi sudah ada, supaya semuanya berjalan dengan normal. Kira-kira apa? Bisa? Siapa yang bisa jawab? Izin Bu, saya mau menjawab Bu. Ya, silakan. Pada trimester 1 kehamilan Apa tadi disarankan namanya Ibu, sayang? saya Bu Nurul Komaria. Ya. Oke, silakan. Iya Ibu. Izin menjawab Ibu, menurut saya ibu hamil pada trimester pertama disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian mengkonsumsi vitamin, serta melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu berat Ibu. Kemudian banyak minum air putih, serta berolahraga. Terima kasih Bu. Bagus sekali ya, jawabannya sudah benar ya. Kemudian satu lagi pertanyaannya, saya tunggu ya siapa yang menjawab selain Nurul Komariah. Yang tidak dianjurkan, yang harus kira-kira dihindari pada trimester 1. Tadi kita sudah lihat tuh perkembangannya apa saja dari 4 minggu sampai 12 minggu. Jadi apa yang seharusnya dihindari? Izin menjawab Bu. Oke, Malam Kerina. Mengurangi ini Bu, bisa diulang lagi Bu tadi soalnya Bu. Apa yang harus dihindari oleh ibu hamil itu atau yang tidak dianjurkan, yang tidak boleh dilakukan supaya kehamilannya itu, perkembangan janinnya itu tetap berjalan dengan optimal? Melakukan aktivitas yang berat Bu, terus mengurangi rasa stres karena pengaruh dari stres juga bisa dapat membuat janin jadi lemah Bu. Oke, bagus ya. Nah, jadi selain daripada yang disebutkan Malam Kerina dan juga Nurul Komariah tadi ya, saya tambahkan
pada kehamilan trimester 1 itu ya tetap harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, makanan yang bergizi, dan beraktivitas seperti biasa. Tidak perlu mengurangi aktivitas, hanya saja jangan terlalu berat. Dan juga usahakan ya jangan sampai mengkonsumsi makanan yang belum matang, ya harus benar-benar yang matang. Kalau orang bilang telur mentah setengah matang itu bagus, tapi itu tidak disarankan untuk ibu hamil. Daging yang mentah, misalnya sushi, ya kan, atau yang dipanggang-panggang, kurang matang, masih mentah, itu juga tidak dianjurkan. Tadi kan kita sudah lihat pencernaannya itu baru terbentuk, jadi bisa saja makanan itu mengandung bakteri dan akan bisa membahayakan janin. Kita akan lanjut, ya saya akan lanjut ya pada trimester kedua, ya ini sudah memasuki 20 minggu. 20 minggu itu dia sudah mulai terdeteksi dengan USG. Jadi pada saat 20 minggu itu ibunya sudah mulai merasakan gerakannya. Ya, jadi bayinya sudah aktif bergerak, udah bisa ngisap jempol di dalam, sudah bisa numbuk-numbuk, nendang-nendang di dalam pada saat 20 minggu. Ya, pada saat 5 bulan. Oke, dan ini adalah tampilan 6 bulan, 24 minggu. Udah kelihatan nih, dia mirip papanya atau mirip mamanya atau mirip opungnya. Sudah kelihatan, hidungnya mancung ataupun mancung ke dalam. Sudah kelihatan pada saat usia kehamilan 24 minggu. Ya, 24 minggu itu adalah 6 bulan. Ya, dan pada saat usia 7 bulan, nah makanya orang istilah ada 7 bulanan ya. Di situ bayinya kadang-kadang pun sudah mulai cegukan, dia sudah lengkap semuanya. Kalau sudah 7 bulan itu sudah lengkap. Beratnya itu sekitar 1,3 kilo. Dan dia itu sudah bisa memberikan respon. Misalnya ibunya tiba-tiba terkejut atau terjatuh atau terpleset, dia pasti akan menendang. Nah, dia sudah bisa merespon. Kalau kira-kira ibunya lagi sedih, ya bayinya mungkin di dalam nendang-nendang atau tidur, gak banyak bergerak gitu ya. Jadi pada saat 28 minggu dia itu sudah hampir lengkap, semuanya sudah lengkap, hanya saja belum sempurna gitu. Tapi semua organnya sudah mulai lengkap. Makanya kadang kalau ada yang prematur lahir 7 bulan itu sudah bisa bertahan. Nah, ini 32 minggu juga sudah mulai lengkap dan sudah mulai turun, ya sudah mulai turun. Dan organ tubuhnya itu sudah sempurna, tapi paru-parunya belum matang, belum siap untuk dilahirkan. Tapi sudah lengkap, maksudnya sudah terbentuk, hanya saja belum matang. Kemudian 36 minggu. 36 minggu berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan bayi ibu sudah siap untuk dilahirkan. Oke, bayinya sudah siap untuk dilahirkan. Termnya itu adalah 9 bulan, bukan di 36 minggunya ya, 37 minggu sampai 42 minggu. Kalau 36 minggu masih kurang 1 minggu. Jadi 37 minggu di situ bayinya sudah siap untuk lahir. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya kalau sudah lahir ya. Semua pun akan senang. Oke, sekianlah kelas kuliah kita malam hari ini. Apakah ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Saya Bu izin bertanya. Saya Bu izin bertanya. Ya, yang pertama siapa? Saya Bu. Oke, Nurul. Saya Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan Nurul. Saya izin bertanya Bu, apakah letak posisi plasenta atau janin bisa berubah-ubah atau tidak ada posisi yang normal Bu? Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau plasenta dia letaknya itu tidak berubah-ubah karena dia sekali nempel terus di situ. Jadi plasenta itu letak normalnya harus berada di atas. Kalau di bawah dia itu menutupi jalan lahir, itu tidak normal. Tapi masih tetap bisa melahirkan normal. Kalau tidak menutupi semua jalan lahir. Tetapi kalau posisi janin, kepala di atas, kepala di bawah, bokong di atas, bokong di bawah, itu masih bisa berubah karena janinnya bergerak-gerak. Namun kalau plasenta itu tidak akan berubah lagi letaknya. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi plasenta itu letak normalnya harus berada di atas. Kalau plasentanya tidak di atas, itu adalah suatu kondisi yang tidak normal. Jadi, sekianlah kelas kita untuk malam hari ini. Terima kasih semua buat keaktifannya. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum tentang perkembangan janin ya dari minggu ke minggu.
apa-apa saja yang dialami janin dalam tahapan perkembangannya itu kita akan lihat pada hari ini secara detail melalui pantom yang sudah tersedia. Nah, secara umum ini adalah gambaran yang terjadi tahapan perkembangan janin itu mulai dari 8 minggu sampai dengan 40 minggu. Nah, bisa kita lihat di sini pada 8 minggu itu, nah panjangnya itu sudah mulai 2,5 cm, ya itu adalah 8 minggu. Panjang janin itu sekitar 2,5 cm. 12 minggu dia itu sudah bertambah besar, ya, dan ini adalah memasuki 16 minggu. Nah, dan ini sudah memasuki 20 minggu, 24 minggu, 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu sampai dengan 40 minggu. Janin itu sudah aterem dan siap untuk dilahirkan. Nah, apa-apa saja yang akan terjadi dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangannya akan kita lihat bentuknya. Apa-apa saja yang terbentuk dalam janin itu, di situ sudah ada paru-parunya, sudah ada juga jantung dan sistem pencernaan dan tulang belakang. Nah, walaupun dia masih berumur 4 minggu dan masih sangat kecil sekali. Nah, seiring perkembangannya ya dia akan berkembang lagi ya 8 minggu ya, dan nanti juga seterusnya dia udah sebesar 2 cm ya, dan janin itu sudah semakin lengkap dia semuanya perkembangannya seperti ini ya. Nah, posisinya memang kepala masih di atas, kepala ini akan turun ke bawah. Seiring dengan perkembangan janin, janin itu akan bergerak-gerak, dan ini adalah dikelilingi oleh air ketuban ya, air ketuban dan selaput ketuban pembungkus janin. Nah, seperti itu. Lanjut dia akan berkembang seperti ini. Ya, ini sudah mulai mencapai trimester kedua. Ya, ini adalah bagian plasentanya yang menempel ke dinding rahim. Seperti ini plasentanya sudah semakin berkembang dan janinnya juga sudah semakin berkembang. Tampak juga di sini tali pusatnya. Nih, tali pusatnya ya, dan beginilah posisi janinnya. Nanti seiring waktu akan semakin berkembang. Sudah dimengerti? Ada yang mau bertanya? Oke, ya sekarang saya akan persilahkan yang masing-masing bergantian untuk menunjukkan tahapan perkembangan janin itu. Ya, silakan. Ya, itu adalah janin ketika sudah memasuki trimester kedua. Ya, kalau trimester yang 1 tadi yang mana? Oke, ya. Nah, jadi kalau dia berkembang seiring dengan perkembangannya, plasentanya semuanya akan bertambah besar. Oke. Jadi ini adalah posisinya bokongnya masih di bawah, tapi dia juga sudah berkembang. Pembesaran uterus ini mengikuti perkembangan janin dan dia sudah semakin lengkap. Ya, sudah ada kupingnya, tangannya, kakinya, semuanya sudah semakin lengkap. Dan di sini juga jenis kelaminnya sudah kelihatan. Ya, tapi posisi kepalanya masih di atas. Nanti seiring bertambahnya dia posisi kepala akan pindah ke bawah. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ketika sudah aterem dia akan seperti ini. Nah, ini dia udah besar. Ya, ini kepalanya sudah di bawah, sudah siap untuk lahir. Ya, posisinya di dalam kadang seperti ini dia posisinya. Bisa dilihat ya. Nah, dia bisa seperti ini posisinya, dan ini tetap adalah bagian fundus, bagian atas, dan ini adalah serviks, dan dari sinilah akan lahir seperti ini dia. Nah, ini adalah posisi jika janin itu kembar. Ya, dapat kita lihat di sini janinnya ada 2. Ya, seperti ini adalah tampilan jika janin itu adalah kembar. Dan ini adalah dia posisinya satu kepala di bawah dan satu kepala di atas. Ya, dan biasanya kalau posisi janin yang seperti ini bisa dilahirkan secara normal atau spontan. Nah, tetapi pada kondisi yang seperti ini, letak lintang, biasanya ini tidak bisa kita lahirkan secara normal kecuali kita reposisi terlebih dahulu. Ini posisinya adalah letak lintang ya, di mana kepalanya di samping, bokongnya di samping, dan punggung berada di jalan lahir. Ini adalah posisi letak lintang yang tidak bisa lahir secara normal.